Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang jumlah ismiyah. Ini sangat penting, kaidah yang sangat penting, karena dengan kita belajar ini kita akan bisa bagaimana menyusun kalimat di dalam bahasa Arab. Ya. Baik, apa itu jumlah ismiyah? Ini jumlah ismiyah. Perlu diperhatikan ya, jumlah itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Jumlah itu artinya kalimat. Adapun kalimatun artinya adalah kata. Ya. Saya ulangi. Jumlah artinya kalimat. Kalimatun artinya kata. Apa itu jumlah? Jumlah itu kan kumpulan dari kata-kata. Misalnya dalam bahasa Indonesia itu kan kita misal saya murid, saya guru, kamu pedagang, saya berjalan. Ini jadi kata kalimat. Misal biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kan ada SPOK lah ya, SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Yang sama dengan bahasa Arab. Jadi misal saya belajar bahasa Arab. Contoh ya. Ini adalah sebuah kalimat yang terdiri dari 4 suku kata. Saya belajar atau 3 ya, bahasa Arab. Nah, ini kata. Tapi kumpulan dari kata ini, gabungan ini adalah kalimat. Nah, sama dengan bahasa Arab ya. Yang pertama akan kita pelajari, kita adalah belajar tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Ya. Jumlah gampangannya adalah yang dimulai dengan isim. Ya. Jumlah atau kalimat yang dimulai dengan isim, kata benda. Jadi kalimat dalam bahasa Arab yang dimulai dengan isim. Ya, kita udah tahu ya, belajar tentang isim, macam-macam isim. Ya. Maka ini disebut dengan jumlah ismiyah. Jadi kalimat yang dimulai dengan isim. Atau juga kalimat dalam bahasa Arab yang tersusun dari mubtada dan khobar. Jadi kalimat bahasa Arab yang tersusun dari mubtada dan khobar. Nah, jadi dimulai dengan isim. Nah, tersusunnya adalah mubtada dan khobar. Nah, mubtada itu apa? Kata pertama. Isim yang memulai sebuah kalimat itu adalah disebut dengan mubtada. Khobar itu adalah menjelas. Misal, saya belajar bahasa Arab. Nah, saya subjek. Nah, subjek. Ini adalah kalau dalam bahasa Arab nanti adalah mubtada. Belajar bahasa Arab ini adalah khobar atau predikat ya. Kalau bahasa Indonesia adalah predikat, ini adalah khobar yang menerangkan pekerjaan atau menerangkan subjek. Jadi predikat itu kan menerangkan subjek. Saya belajar bahasa Arab. Saya ngapain? Saya belajar bahasa Arab itu. Nah, sama. Jadi itu predikat khobar. Nah, jumlah ismiyah ini terdiri dari isim ya, dan tersusun dari mubtada dan khobar. Contoh,
Ana thalibun. Ya, ana thalibun. Ana, saya. Nah, ini adalah mubtada, lambangnya mim. Nah, biasanya saya melambangkan dengan huruf mim. Ini sama dengan lambang-lambang yang di pesantren gitu ya. Ana mubtada. Jadi ini adalah isim domir ya. Ana mubtada. Thalibun khobar ya. Siapa saya? Ana thalibun. Nah, ini menerangkan. Jadi ana thalibun. Atau juga misal al ustadzu mahirun. Nah, al ustadzu ini isim juga kan? Nah, cirinya apa? Misal ada alnya. Al ustadzu mahirun. Al ustadz. Ustadz kenapa? Mahir. Cerdas. Nah, jadi ini ada mubtada, ini khobar. Jadi mubtada tadi tersusun dimulai dengan isim. Jadi jumlah ismiyah tersusun dimulai dengan isim. Jumlah yang dimulai dengan isim dan terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada isim yang pertama yang terletak di awal kalimat, khobar menerangkan kedudukan mubtada. Nah, ini ya. Jadi al ustadzu mahirun. Kalau mu'anas maka di semisal ana thalibatun. Nah, ana thalibatun. Saya thalibah. Misal mu'anas juga al ustadzatu mahiratun. Mahiratun. Ini. Jadi ini adalah mubtada, ini adalah khobar misal untuk yang mu'anas. Jadi menyesuaikan. Jadi kalau mudzakkar, mu'anas dan mu'anas. Nah, kita lihat buku ya. Dalam menyusun jumlah ismiyah perlu diperhatikan ya. Kita hapus dulu. Ya. Dalam menyusun jumlah ismiyah perlu diperhatikan. Pertama, syarat mubtada harus berupa isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Bukan nakirah. Nah, isim ma'rifah itu ada 6 ya, ada 6. Yang pertama alam. Alam itu apa? Jadi alam pendek, bukan alam tapi alam ya, pendek. Nama. Jadi artinya alam itu adalah nama. Misal Zainab, ya, Zainab, Muhammad, Jogja, pokoknya apapun nama itu namanya alam ya. Alam. Maka ini adalah isim ma'rifah. Boleh menjadi mubtada. Contoh misal Maryam. Maryamu mahiratun. Nah, di Maryam adalah alam. Nah, dia menjadi mubtada dan ini adalah khobarnya. Yang kedua al. Kalau dia bukan alam, maka pakai al. Ya, misal ustadzun. Ya, ustadzun bukan alam, maka harus ditambahi al. Al ustadzu. Nah, jadi al ustadzu, misal alimun. Alim itu alim. Ya. Ustadz itu alim. Jadi al. Jadi mubtada al. Jadi nggak boleh ustadzun alimun. Ya, ini jadi mubtada, nggak boleh ustadz. Jadi harus al. Kenapa bukan alam?
Atau ad-dhamir. Nah, atau domir. Jadi kalau tadi adalah ada alnya dan domir. Ya, kemarin yang kita pelajari tentang domir adalah kata ganti. Misal huwa talibun, hiya talibatun, misal ya. 1, 2, 3, 4. Nah, yang keempat isim isyarah. Nah, kata apa? Tunjuk. Seperti yang kemarin kita pelajari. Jadi ismul isyarah. Hadza kitabun. Hadza ini mubtada. Ya, boleh. Ini. Ya. Jadi utawi ini, ya, kitabun ini khobarnya. Jadi isyarah itu bisa menjadi mubtada dan termasuk bagian dari isim ma'rifah khusus ya. Dan yang kelima adalah isim mausul. Isim al-mausul. Contoh alladzi, ini artinya yang, atau allati. Alladzi, allati. Ya, contoh misal alladzi ba'atha hullahu Muhammad. Jadi ini alladzi artinya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Muhammad. Nah, ini alladzi. Ini isim mausul akan kita jelaskan pada yang lebih ini pada pertemuan berikutnya. Kemudian 6 adalah al-idhofah. Nah, seperti yang kemarin kita bahas tentang idhofah ya. Misal kitabu tilmid jadidun ya, jadidun. Kitabu at-tilmidzi jadidun. Kitabu tilmid, nah ini mubtada'nya idhofah. Jadi ada 6 ya. Alam, al, dhamir, isyarah, isim mausul, idhofah yang disebut sebagai isim ma'rifah. Syarat untuk menjadi mubtada. Jadi ini isim ma'rifah ya. Lah kemudian yang berikutnya, kedua, khobar harus menyesuaikan mubtada dalam hal mufrad, musanna dan jamak ya. Jadi misal khobar itu antara mubtada dan khobar ini mufrad, tasniyah, jamak itu harus sama. Misal huwa muslimun. Nah, huwa muslimun. Huwa mubtada isim domir, boleh kan? Boleh ya. Muslimun, huwa satu, dia. Muslimun, maka pakai isim mufrad. Nah, ini khobarnya. Kalau dua, misal huma muslimani. Kalau tiga, hum muslimuna. Ya, misal begitu. Atau misal al muslimun karimun. Ya. Al muslimu karimun. Maka kalau dua, al muslimani karimani. Al muslimuna karimuna. Al muslimatu karimatun. Al muslimatani karimatani. At-talibu mahirun. At-talibatu mahiratun. Jadi menyesuaikan antara mufrad, muannas dan jamak, juga menyesuaikan antara mudzakkar dan muannas ya. Jadi kesesuaian antara mubtada dan khobar ini perlu diperhatikan. Mufrad, musanna, jamak, atau muannas dan mudzakkar. Seperti itu ya. Ya, nanti bisa dilihat di bukunya tentang syarat-syarat
atau tata cara membuat jumlah atau menulis jumlah ismiyah. Baik, semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.